go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, apa sih dokumen itu? Dokumen adalah suatu surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Dokumen juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama yaitu dokumen berdasarkan kepentingannya. Yang pertama ada dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat keterangan pribadi yang kegunaannya bersifat pribadi. Contohnya akta kelahiran, ijazah, KTP, dan yang kedua ada dokumen niaga. Dokumen niaga adalah surat resmi yang dibuat seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis. Contohnya surat pengenalan, surat penawaran, dan surat pesanan. Yang ketiga yaitu dokumen sejarah. Dokumen sejarah adalah dokumen tertulis atau tidak yang bisa dijadikan bukti mengenai peristiwa atau kondisi yang terjadi di masa lalu. Contohnya naskah proklamasi, kitab amanah, dan Alkitab Gutenberg. Yang keempat ada dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah adalah dokumen tertulis maupun tidak yang bisa menjadi bukti kegiatan pemerintah suatu negara atau daerah. Contohnya UUD, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan perjanjian. Yang kedua ada dokumen berdasarkan bentuk fisiknya. Pertama ada dokumen literer. Dokumen literer adalah dokumen yang ada karena ditulis, dicetak, digambar, atau direkam dan dikumpulkan di dalam perpustakaan. Contohnya buku, majalah, dan film. Yang kedua ada dokumen korporil. Dokumen korporil adalah dokumen yang berupa benda sejarah yang biasanya dikumpulkan di dalam museum. Contohnya patung, uang kuno, dan keris. Selanjutnya ada dokumen privat. Dokumen privat adalah dokumen yang berupa surat atau arsip disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contoh surat dinas, surat tanda bukti, dan surat penghargaan. Yang ketiga ada dokumen menurut dokumentasinya. Yang pertama ada dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang menyimpan informasi mengenai hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Contohnya hak paten observasi, laporan, dan disertasi. Yang kedua ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang menyimpan informasi mengenai literatur primer yang biasa disebut dengan dokumen bibliografi. Yang ketiga ada dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya buku teks dan panduan literatur. Yang keempat ada dokumen berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada dokumen tekstual. Dokumen tekstual adalah dokumen yang keseluruhannya isinya pada hakikatnya dalam bentuk teks tertulis yang kemudian dibaca oleh pemakai. Contoh buku, katalog, dan surat kabar. Yang kedua ada dokumen non-tekstual. Dokumen non-tekstual adalah dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contoh peta, grafik, dan gambar. Kelima ada dokumen berdasarkan pengelolaannya. 1. Dokumen konvensional. Dokumen konvensional adalah arsip yang untuk informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contoh arsip. Yang kedua ada dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dapat dibaca tanpa kertas dalam bentuk aslinya. Contoh kamus elektronik dan makalah elektronik. Yang keenam ada dokumen berdasarkan fungsinya. Yang pertama dokumen dinamis. Dokumen dinamis adalah jenis dokumen yang bisa disimpan dan dibagikan dengan banyak informasi di dalamnya. Dokumen dinamis dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: dinamis aktif, dinamis semi aktif, dan dinamis inaktif. Yang terakhir yaitu dokumen statis. Dokumen statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.